Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024, dalam masa biasa yang ke-26. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami sumber kedamaian, penuhilah kami dengan Roh Kudus agar dapat mengenal nama-Mu, agar dapat mengakui Dia yang berbicara tentang Dikau, yaitu Yesus sabda saksi-Mu, yang merupakan sabda kedamaian bagi setiap orang di dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 24. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, ke-70 murid Yesus kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Pada waktu itu juga, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja dahulu ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, berbalik kepada Allah adalah pilihan beriman yang mengagumkan. Bertobat dan melakukan kesalahan depan Allah menghadirkan damai dan kegembiraan sebagai orang beriman. Nabi Baruk, sebagaimana kita dengar dalam bacaan yang pertama, memberi motivasi dan penguatan kepada Israel untuk selalu kembali kepada Allah dan bertobat. Kuatkanlah hatimu anak-anakku dan berserulah kepada Allah. Dia yang mengirimkan bencana kepadamu
akan teringat kepadamu. Allah tidak saja mengirimkan pengampunan dan sukacita abadi bagi yang berseru dan memohon ampun kepadanya, tetapi Allah juga memberikan keselamatan abadi kepada yang percaya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, para murid Yesus pada era perjanjian baru, sebagaimana tadi kita dengar, mereka gembira karena mereka menaklukkan banyak setan di tempat pertusan. Selain itu, banyak orang meminta dibaptis dan mendalami ajaran tentang kerajaan Allah. Berita tentang kekalahan setan dan pertobatan, banyak orang menjadi berita yang menggembirakan hati. Meski demikian, Yesus mengingatkan para murid untuk bersukacita karena hal-hal yang lebih bermutu dan bertahan untuk waktu yang lama di hadapan Allah. Para murid diminta untuk tidak terjebak dalam himpitan puji-pujian yang sia-sia. Janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sukacita iman selalu berbeda rasanya dengan sukacita rasa dunia. Sukacita iman berdimensi firdaus dan melahirkan harapan tentang masa depan yang menggembirakan dan menyukakan hati. Sebagai orang beriman, apakah sukacita yang kita cari selama hidup ini berdimensi ilahi dan bersifat abadi? Ataukah kita lebih suka mencari kesenangan sesaat sekadar untuk memuaskan keinginan dan melahirkan kebanggaan sesaat? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perutusan 70 murid sebagaimana dikisahkan dalam bacaan Injil tadi juga masih terjadi di zaman sekarang. 70 murid yang diutus dalam bacaan Injil tadi itu adalah lambang para murid-murid Yesus yang sekarang hidup dan percaya kepada Dia. Ketika kita dibaptis, yang kemudian semakin dilengkapi dengan sakramen-sakramen lain, intinya cuma satu, yaitu kita dipanggil dan diutus untuk memberi kesaksian tentang Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Apakah kita semakin setia menjalankan tugas dan perutusan dalam menjalankan tugas kita sebagai murid-murid Yesus? Dan kalau kemudian kita berhasil dalam menjalankan tugas itu, janganlah kita gembira, janganlah kita bersukacita semua, tetapi kita bergembira, bersyukur karena nama kita ada di surga. Kita bergembira dan bersukacita karena kita adalah orang-orang berdosa yang layak untuk dimusnahkan, tapi dipakai oleh Allah sebagai alatnya untuk mewartakan Injil dalam seluruh kehidupan kita. Maka mari kita bersukacita bukan karena kita mampu mewartakan tentang Injil lewat kehidupan kita, tapi kita bersukacita karena kita boleh dipakai oleh Allah, boleh dipakai oleh Yesus sebagai alatnya untuk membawa pewartaan Injil di muka bumi. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.